Halo people sekalian, balik lagi di channel ini untuk pembahasan Viking Rise. Kali ini kita akan membahas mengenai apa sih dampaknya ketika Viking Region event tersebut diberikan aturan terkait kingdom masing-masing ya aturannya. Jadi setiap kingdom punya aturannya masing-masing dari event Viking Region ini, dan mungkin ada juga yang tidak memberikan aturan. Nah, di sini yang akan gue bahas adalah apa efeknya ketika Viking Rank itu diberikan aturan dan efeknya kepada free to play. Kalau untuk pay to win mah nggak usah dibahas kali ya. Oke, itu aja. Mari kita mulai. Jadi seperti halnya yang ingin gue bahas, kita sekarang ada di Viking Region. Nah, Viking Region-nya itu adalah Hero Gunnar ya, Hero Gunnar. Dan ini sudah putaran ketiga atau keempat, gue lupa. Tapi karena gue nggak suka Pikoman, ya gue ngambil Sasa. Lalu di event Viking Region kali ini itu tidak ada pembatasan. Memang sebelumnya ada pembatasan, dan entah ya sekarang itu sebenarnya masuk ada pembatasan atau enggak. Tapi kalau melihat jauh dari total keseluruhan poin saat ini lebih condong ada pembatasannya ya. Nah, tuh. Jadi di sini kita bisa lihat ini lebih condong ada pembatasan daripada yang tidak. Dan hal yang ingin gua sampaikan adalah ketika suatu kingdom kuat, apalagi tanpa adanya pembatasan di bagian Viking Region, kalian sebagai free to play akan sangat dirugikan. Pertama, jumlah sumber daya yang kalian gunakan itu pasti sangat banyak. Contoh, ketika kalian ingin memasuki rank top di bagian VR tapi tanpa aturan, contoh seperti ini ya. Nah, di sini kita poinnya aja sudah cukup tinggi. Tapi kalau misalkan dikasih aturan, otomatis kalian masuk 20 besar atau 40 besar atau nyampe 100, itu kalian butuh poin yang relatif sedikit. Poin yang relatif sedikit itu berdampak juga dengan sumber daya yang kalian habiskan. Seperti itu. Alasan selanjutnya adalah simple ya. Kadang kalian harusnya memikirkan juga ketika kalian masuk top 1, 2, 3 sampai top 10 ya. Kalau kalian bukan dalam artian itu paus ya, sumber daya yang kalian butuhkan itu sangat tinggi ya ketika dia di VR tanpa ada aturan. Contoh kan kemarin gua harus dapat sekitar 120 juta, enggak nyampe ya, sekitar 90 jutaan sampai 100 juta poin. Itu jelas ya ngabisin sumber dayanya cukup banyak, dan menurut gua itu merugikan. Hanya saja ketika itu berbarengan dengan event lain, jadi menurut gua nggak begitu merugikan banget lah gitu ya. Dan kondisinya juga memang banyak mendukungnya, makanya gue berani di gas waktu kemarin. Tapi kalau di event sekarang, di bukan waktu KVK terus juga VR-nya tanpa aturan, itu sih menurut gue kalau kalian free to play mendingan gak usah join, cukup join ambil klaim hadiahnya saja. Karena kalian pasti nanti masuk top 100 atau top 50 yang notabene-nya hadiahnya tidak seberapa ini, kalian menghabiskan sumber daya yang sudah cukup banyak.
dan itu bisa sampai ke poin 30 juta, yang dimana di sini poin 30 juta itu kalian bisa masuk ke top 20 atau bahkan kalian nanti bisa masuk ke top 10 ya, dengan poin cukup 30 juta. Tapi kalau misalkan tanpa batasan, poin 30 juta itu mungkin kalian cuman masuk ke top 100. Bayangkan saja ngabisin sumber daya cukup banyak, tapi kalian cuman masuk top 100 ya, buat apa gitu. Sedangkan kalau kalian masuk top 10, kalian bukan ngabisin sumber daya lagi, itu udah hampir boncos-boncosan kalau kalian yang free to play gitu. Jadi boleh kalian buat perbandingan sendiri layak atau tidak, dan gue yakin karena kalian juga mayoritas yang memainkan game ini sudah pada dewasa, harusnya kalian sudah tahu mana untung mana rugi. Lalu di sini seperti yang kita tahu, setiap stake-nya itu kan punya rankingnya sendiri dan hadiahnya tersendiri. Kalau tadi kan adalah hadiah keseluruhan jika kalian mendapatkan ranking tertentu di VR. Kalau ini adalah hadiah yang kalian dapatkan ketika kalian mendapatkan rank di stake tertentu dari VR itu sendiri. Contoh dari stake pertama ya, stake pertama itu hadiahnya seperti ini. Hampir keseluruhan stake 1, 2, 3, 4, 5, 6 hadiahnya juga sama urutannya seperti ini. Yang bagus itu tetap sampai top 10 atau top 25. Lebih dari itu hadiahnya biasa saja. Nah, ketika kalian hadiahnya cuman stake pertama seperti ini, kalian menghabiskan atau mendapatkan poin sampai 120 juta atau 30 juta di stake pertama saja, itu kalian tinggal pikirkan aja layak atau tidak menghabiskan segitu banyaknya untuk mendapatkan hadiah yang notabene top 1 top 10 yang hadiahnya seperti tadi. Dibilang receh ya seperti itu, menurut gua sih receh ya, karena itu kalau di Kingdom kuat bisa didapatkan dengan mudah pada waktunya, di event lain juga bisa. Itu juga berlaku di event stake kedua atau stake ketiga. Stake ketiga ini untuk dapatkan 15 juta atau 10 juta. Ini kan dari stake tempat ya. Jadi kalian bisa pikirkan sendiri untuk kalian yang free to play bagaimana sulitnya kalian menempa ya untuk mendapatkan poin. Jelas itu beda cerita ya. Gitu. Dan di sini stake kelimanya juga hadiahnya sedikit. Poinnya cuman segini ya, bisa kalian lihat. Terus kalian pengen dapetin lagi tuh poin sampai 10 sampai 15 juta misal, ya kalian kalikan aja dari poin-poin sekecil-kecil ini, apakah tidak menghabiskan sumber daya yang cukup besar ya. Dan untuk kalian yang free to play ini sih menurut gua nggak layak sama sekali. Seandainya kalian join di VR tapi VR tersebut tidak ada pengekang atau tidak ada aturan, karena tetap yang diuntungkan pasti para spender. Tapi kalau misalkan ada aturan, kalian masih bisa tuh sekedar masuk top 20 atau top 50 dengan biaya lebih murah, itu sangat-sangat bisa kayak gitu. Terlepas nanti ada pelanggar-pelanggar atau yang tidak menaati aturan, ya terserah mereka. Yang penting kan kita tidak mengejar top 1 sampai top 10. Kita hanya mengejar top 11 dan seterusnya dengan biaya paling murah. Makanya gue selalu menekankan buat kalian, kalau di VR itu jangan berharap untuk mendapatkan VR dalam artian mengawakeningkan hero itu jadi lebih mudah. Memang mengawakeningkan hero itu bisa lebih mudah ketika kalian ada di peringkat 1 sampai 5 di VR dan itu continue ya. Misalkan dari 5 kali VR kalian 2 kali di top 1 sampai 5, itu baru untung gitu. Tapi kalau misalkan tidak, ya itu rugi sih menurut gua. Sebab itu VR itu hanya untuk hero-hero yang kalian notabene ingin mengawakeningkannya secara
lambat. Kalau misalkan kalian pengen awalkan ini secara cepat, gunakan syarat general. Jangan mengandalkan satu event seperti ini. Karena itu cukup sulit ya. Kalian sudah menghabiskan sumber daya banyak, tapi hadiahnya yang kalian dapatkan terlalu remeh menurut gua. Terlalu receh lah, karena cuman fokusnya ke syarat universal. Contoh nih di sini kita bisa lihat ya. Ketika kalian masuk ke peringkat 10 aja, itu kalian cuma dapat speed up, gems yang nggak seberapa, shot gitu. Kalau misalkan kalian menghabiskan sumber daya yang cukup banyak di event yang lain, kalian pasti dapat yang namanya peti, equipment racing, kalian juga bisa dapat Yggdrasil Dew, kalian bisa juga dapat XP elemental, banyak hadiah yang lain yang lebih layak ketimbang kalian mengandalkan event VR yang hadiah utamanya, titik besarnya itu cuman seputar shard universal atau shard hero tertentu sesuai banner yang kalian inginkan. Ngabisin sumber daya di event kayak gini itu rugi kawan. Kalau sumber daya yang dihabiskan itu terlalu banyak. Itu juga disebabkan karena ini di VR itu setiap stack kan ada misi nih, misinya mentok sampai tergantung stacknya. Nah, stack ke-5 itu sampai poin 600.000, stack ke-4 sampai poin 125. Lebih dari itu apakah kalian dapat hadiah lagi? Enggak. Kalian ketika sudah menyelesaikan misi setiap stacknya itu nggak ada hadiah apapun, nggak ada hadiah tambahan kecuali kalian masuk rank ya, masuk peringkat seperti ini. Kalau kalian tidak masuk peringkat ya kalian nggak dapat hadiah lebihnya ya. Jadi buat apa kalian menghabiskan berpuluh-puluh ribu poin kalau misalkan hadiahnya itu remeh ya, yang dimana sumber daya yang kalian habiskan juga cukup banyak. Jadi cobalah kalian pikirkan lagi tuh ulang-ulang bagaimana kalian bisa untuk memaksimalkan hadiah yang ada di VR dengan biaya paling murah. Apakah menurut kalian lebih baik tidak diberi aturan atau tidak? Dan menurut gua sih lebih baik diberi aturan, karena ketika ada aturan maka kalian sebagai free to play bisa menikmati hasil dengan biaya yang lebih murah juga. Terlepas dari banyak yang pelanggar, ya itu masa bodoh. Nah, pertimbangan yang lain untuk VR yaitu adalah event yang menyertainya. Contoh sekarang, event yang menyertai itu ada Blessed Land yang hadiahnya lumayan juga, sekedar untuk menambah-nambah hadiah setelah kita menghabiskan cukup banyak sumber daya gitu ya, dari VR, atau juga dari Legacy. Dan dari Legacy kita bisa lihat ya nih hadiahnya untuk top 1 sampai seterusnya. Hadiah set universal juga ada, tapi kita kan tidak mengincar hadiah set universalnya, kita lebih ke hadiah yang lain. Contoh Yggdrasil Dew-nya, contoh XP elementalnya, contoh peti untuk memilih permata. Ini tuh penting kawan ya. Nggak selamanya kita hanya bergantung kepada hero yang awakening, kita juga harus mengumpulkan sumber daya yang lain untuk memperbagus entah equipment kita, entah permata atau perhiasan kita, entah ke mon atau tunggangan kita. Itu kan perlu diperbagus juga, dan itu perlu sumber daya yang lain ya, atau perlu hal lain, item lain. Dan kalian menghabiskan sumber dayanya di VR dan melewatkan event-event seperti ini, itu sangat disayangkan menurut gua. Apalagi kalau kalian yang free to play yang mengandalkan gratisan tanpa ingin top up. Berarti kalau kalian free to play, kalian harus rajin online, kalian harus sabar, kalian juga harus punya planning yang bagus kalau kalian nggak mau kalah saing. Tapi kalau kalian udah free to play, nggak mau bersaing, ya udah main game di sini anggap aja kayak dating apps ya. Silahkan kalian cari
teman sebanyak mungkin, bersosialisasi, atau mungkin cari pacar dari game juga dipersilahkan. Bagaimana tujuan kalian? Tapi kalau kalian tipikal yang memainkan game ini dan tujuannya untuk kompetitif, ya jangan asal main gitu, jangan asal investasi, ya pelajari juga. Kalau kalian ingin mencari pasangan di game strategi seperti ini, ya nggak apa-apa. Kalian boleh leha-leha, fokuslah ke cari pasangan saja. Anggap aja ini dating apps versi permainan, seperti itu ya. Oke, mungkin ini aja yang bisa gue bagi seputar VR buat kalian yang free to play. Jadi bisa ya, sekarang kalian menentukan apakah VR itu penting atau tidak. Utamanya buat kalian yang sudah masuk ke Season of Conquest atau season 4 ke atas ya. Kalau season di bawahnya ya silakan buat aturannya kalian sendiri. Nyamannya seperti apa, sekiranya kalian tetap bertahan di game ini sampai akhir. Terima kasih sudah menonton video gua sampai detik ini. Terima kasih juga untuk dukungannya. Jika kalian ada yang tidak mengerti, silahkan tinggalkan di komentar. Kalau pertanyaannya makin nyeleneh dan gak jelas atau gua nggak sempat baca, ya maaf saja nggak dibalas sama sekali. Oke, salam Viking dan bye.